Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita sebagai hambanya tidak bisa menghitung nikmat Allah karena saking banyaknya. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Maka dari itu, kita ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita balas nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah. Melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ibadah salat. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita agar kita ini bersyukur kepada Allah. Allah katakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Kautsar, nikmat yang banyak, karunia yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Bagaimana cara membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan dalam ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Maka kerjakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, jadi cara kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan mengerjakan salat. Dan masih banyak lagi cara-cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas pembahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa tentang penyakit dan obat dari penyakit. Maksudnya di sini adalah penyakit hati. Penyakit itu disebutkan oleh ulama ada dua. Ada amradul abdan, ada amradul qulub. Ada penyakit-penyakit badan, ada penyakit-penyakit hati. Penyakit badan, misalkan ketika seorang panas dalam, pusing, kemudian penyakit lepra, kusta. Ini semua termasuk penyakit-penyakit badan. Ada penyakit yang lebih berbahaya daripada hanya sekedar penyakit badan, yaitu amradul qulub, yaitu penyakit-penyakit hati. Kenapa? Penyakit hati ini dikatakan lebih berbahaya daripada penyakit badan. Karena penyakit hati ini bisa merugikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi antara penyakit-penyakit hati
Di antaranya riya, sum'ah, ujub, takabbur, yaitu sombong. Kemudian di antara penyakit hati juga penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan. Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan. Dia mengatakan jima'u amradil qulub, amradus syahawat wa amradus syubhat. Sumber penyakit-penyakit hati itu ada dua. Pertama penyakit syahwat, kedua penyakit syubhat. Penyakit syahwat ketika seseorang lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada akalnya. Dia lebih suka bermaksiat kepada Allah daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit syahwat. Ini banyak orang terkena penyakit syahwat ini. Kemudian ada penyakit syubhat. Ini sumber penyakit hati, yaitu penyakit yang selalu menjadikan orang itu ragu-ragu. Terkena syubhat, akhirnya dia bermudah-mudahan dalam beragama. Mudah sekali melakukan perkara-perkara baru dalam agama. Terkadang orang-orang yang terkena syubhat dia mengatakan, oh setiap perkara baru tidak ada zaman Rasulullah dikatakan bid'ah misalkan. Berarti loudspeaker bid'ah dong, mobil bid'ah dong, HP bid'ah. Ya, kini kita perlu jelaskan. Bid'ah di sini ada dua. Bid'ah ditinjau dari segi lugawiyah, ada bid'ah dalam segi syariat atau syar'iyah. Bid'ah kalau ditinjau dari segi lugawiyah adalah sesuatu perkara yang tidak menyangkut dalam masalah agama, tidak berhubungan dengan masalah agama, dan dia berhubungan dengan masalah dunia. Ini bid'ah secara lugawiyah. Seperti HP zaman Rasulullah ada enggak? Tidak ada HP zaman Rasulullah. Memang ini perkara baru, tapi menyangkut masalah dunia. Kita katakan maslahatul mursalah. Ya, ini sesuatu yang mengandung maslahat tapi menyangkut masalah dunia. Jembatan zaman Rasulullah tidak ada jembatan. Motor, mobil tidak ada zaman Rasulullah. Ya, itu bid'ah secara lugawiyah. Ini perlu kita jelaskan. Karena ada orang beranggapan oh dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, berarti HP bid'ah katanya. Ya. Nah, yang jadi permasalahan di sini bid'ah dalam masalah syariat, dalam masalah agama. Ya. Maka disebutkan oleh ulama di dalam masalah agama tidak ada perkara baru. Jadi kalau ada orang mengadakan perkara baru, ya berarti dia telah melakukan kebid'ahan. Ya. Tidak ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara baru ini. Ya. Kemudian inilah yang harus kita perhatikan karena banyak orang-orang terkena fitnah syubhat ini. Apalagi ketika imannya lemah atau hatinya lemah, mudah sekali syubhat ini menyambar. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala pernah mengatakan al-qulubu dha'ifah wasyubuhat khattafah. Hati itu lemah, bisa berbolak-balik, dan subuhat itu terus menyambar. Akhirnya banyak orang menghalalkan segala cara. Bahkan dia berani menyampaikan hadis-hadis palsu, hadis-hadis dhaif. Untuk apa? Untuk mencari pembenaran, untuk mencari pembelaan. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber segala penyakit itu ada penyakit syahwat, ada penyakit syubhat. Nah, di antara penyakit-penyakit
hati yang bisa membahayakan manusia. Ini pernah saya jelaskan, di antaranya penyakit kesyirikan, kemudian ada kemunafikan, ada kebid'ahan, kemudian ada penyakit at-tarab atau at-tana'um. At-tarab ini artinya penyakit dia terus menerus ingin hidup mewah. Ini at-tana'um, selalu ingin hidup mewah, sampai gaya rambutnya ya dibikin sedemikian rupa, pakaiannya harganya puluhan juta atau ya, puluhan juta, dan dia terlalu berlebihan di dalam masalah dunia. Ini disebut dengan at-tarab. Kemudian ada penyakit-penyakit hati, yaitu ketika seseorang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pengaruh dari kemaksiatan kita sudah pernah bahas ya. Di antara pengaruh dosa atau maksiat, salah satunya dosa atau maksiat itu bisa menjadikan seseorang terhalang dari memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ketika seorang menuntut ilmu tapi ternyata dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Iya. Dan akan susah ilmu itu masuk di dalam dirinya. Ya. Karena kenapa? Ilmu itu merupakan cahaya dari Allah yang Allah letakkan pada hati seseorang. Sedangkan maksiat itu akan meredupkan cahaya tersebut. Seorang ulama pernah mengatakan, al-ilmu jauharun latifun la yasluh illa lil qalbin nazif. Ilmu seperti permata yang halus, dan tidak akan pantas ilmu itu kecuali bagi hati yang bersih. Kalau ada orang-orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka cahaya itu akan redup dan hatinya akan mulai gelap. Ya. Pernah suatu ketika Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala duduk di hadapan gurunya, yaitu Imam Malik rahimahullahu taala. Kemudian sang guru melihat kesempurnaan pemahaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i merupakan ulama yang cerdas. Beliau termasuk ulama yang jarang kalah dalam berdebat. Sampai-sampai ulama-ulama memuji Imam Syafi'i, seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqqih, ya, memuji Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu berdebat tidak pernah kalah karena saking hebatnya. Nah, ketika Imam Syafi'i ini duduk di majlis gurunya yaitu Imam Malik, Imam Malik berpesan kepada Imam Syafi'i. Kata beliau, "Inni arallah qad alqa ala qalbika nura fala tudfi'hu bi zulmatil ma'siyah." Sungguh aku memandang Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan pada hatimu cahaya, maka janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan gelapnya kemaksiatan. Ini sekelas Imam Syafi'i, Pak. Terkadang dia bisa juga lupa. Apalagi sekelas kita, Pak, ya. Ini sekelas imam, ya. Mungkin kesalahan yang dia lakukan mungkin kesalahan yang kecil, tapi Imam Syafi'i merasa ilmu yang dia dapatkan, dia merasa ilmunya itu cepat hilang gitu. Padahal sekelas Imam Syafi'i yang hebat seperti itu, Pak. Sampai-sampai dia pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi' rahimallahu taala, "Syakautu ila Waqi' an su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi." Aku pernah mengadukan kepada guruku Imam Waqi' rahimallahu taala tentang buruknya hafalanku. Ya, Imam Syafi'i mengakui buruknya hafalan dia, padahal begitu hebatnya. Kemudian Imam Waqi' memberikan isyarat kepadaku, memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah
tidak akan diberikan kepada orang-orang yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kemaksiatan atau dosa itu terkadang bisa menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu. Kemudian dengan kemaksiatan atau dosa bisa menyebabkan seseorang terhalang dari rizki. Sebagaimana sebaliknya, kalau ada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mendatangkan rizki kepadanya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini balasan bagi orang yang bertakwa. Nah, balasan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan halangi dia dari mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ada orang dia gemar bermaksiat kepada Allah, tapi rezekinya dilancarkan terus sama Allah. Ada. Tapi itu merupakan istidraj. Ya, adab yang ditunda oleh Allah. Allah berikan dulu nikmat yang banyak. Ya. Ketika seorang hamba menggunakan nikmat itu untuk terus-menerus bermaksiat kepada Allah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit demi sedikit Allah akan ambil nikmat itu. Ya. Karena kemaksiatan bisa menghilangkan nikmat Allah sedikit demi sedikit. Ulama mengatakan, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilu ni'am wa hutha bi ta'ati rabbil ibad wa rabbul ibad sari'un niqam. Apabila engkau mendapatkan kenikmatan, maka peliharalah nikmat itu, jagalah nikmat itu. Karena kemaksiatan itu bisa menghilangkan nikmat Allah sedikit demi sedikit. Mungkin nikmat sehatnya diambil, nikmat hartanya diambil, ya, sedikit demi sedikit. Dan hapuslah semua kemaksiatan dengan taat kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cepat balasannya. Allah sangat cepat hukumannya, sangat cepat balasannya bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaruh dosa dan maksiat yang berikutnya adalah adanya kegersangan pada hati orang yang berbuat maksiat dan munculnya jarak antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah terjerumus ke dalam kemaksiatan, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu gersang. Hatinya bisa mati. Dan dengan maksiat itu, karena hatinya sudah mati, dia akan susah untuk menerima nasihat, susah untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hatinya sudah gersang. Ya, Abdullah bin Mubarak pernah mengatakan, ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dulla idmanuha wa tarku dzunub hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Aku berpendapat bahwa dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Dan terkadang dosa itu bisa mewariskan kehinaan bagi orang-orang yang gemar bermaksiat. Dan meninggalkan dosa atau maksiat bisa menjadikan hati hidup kembali. Ya. Dan ada kebaikan pada dirimu ketika engkau meninggalkan maksiat itu. Jadi kalau ada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, pasti hatinya akan gersang, dia akan selalu gelisah, tidak akan pernah tenang hidupnya. Memang sih manusia itu tempatnya salah dan dosa. Semua orang pernah berbuat salah. Ya. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Kemudian Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Intinya kita selalu introspeksi diri, merenungi kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Jangan sampai kita menyibukkan diri kita
mencari kesalahan orang lain, mencari aib orang lain, menceritakan aib orang lain, sedangkan kesalahan kita sendiri terkadang kita lupakan. Ya, kata ulama, terkadang orang-orang karena sibuk mencari aib orang, aib dia sendiri dia lupakan. Ulama mengatakan istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabaddum uyubakum. Kalian itu malah sibuk mencari aib saudara kalian, tapi ternyata kalian meninggalkan aib diri kalian sendiri. Kalian melupakan dosa-dosa kalian sendiri. Lebih bagus kita introspeksi diri. Jangan sibukkan mencari aib orang, mencari kesalahan orang. Ya, kita fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan disulitkan urusannya. Sebaliknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan dimudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan segala urusannya. Sebaliknya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan sulitkan urusannya. Tidaklah ia menuju kepada suatu perkara kecuali dia mendapatinya dalam keadaan tertutup, susah untuk mencari solusi. Allah terus berikan dia kesulitan-kesulitan. Karena apa? Karena dosa atau maksiat yang dia lakukan. Berikutnya, orang-orang yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kegelapan yang ia dapatkan pada hatinya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, sesungguhnya kebaikan itu mendatangkan sinar pada wajah, cahaya di hati, luasnya rizki, kuatnya badan, dan akan dicintai oleh makhluk. Adapun kejelekan, kemaksiatan akan menimbulkan hitamnya wajah, gelapnya hati, lemahnya badan, berkurangnya rizki, dan kebencian pada hati para makhluk. Ya. Jadi semua orang yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan gelap hatinya. Kemudian badannya itu akan malas untuk melakukan ibadah. Malas untuk nuntut ilmu. Ya. Malas untuk sholat, dan terkadang dia nunda-nunda sholat. Ini akibat dosa dan maksiat yang dia lakukan. Ya. Kemudian kemaksiatan itu bisa melenyapkan barokah umur, serta bisa memendekkan umur. Walaupun ada orang-orang yang gemar bermaksiat dikasih umur panjang sama Allah. Itu karena Allah sayang sama dia. Allah pengen hambanya itu berubah. Kan ada orang umurnya 100 tahun belum meninggal. Ya. Padahal Rasulullah katakan dalam sabdanya, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Namun ada di antara hamba-hamba Allah diberikan umur lebih dari itu. Berarti itu dikasih bonus sama Allah. Allah pengen hambanya itu berubah. Di masa tuanya dia habiskan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Semakin tua jadi tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Ya, bukannya semakin mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya semakin seorang itu umurnya berkurang, dia semakin sering mengingat yang namanya kematian. Ya, bahwa kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengaruh berikutnya dari kemaksiatan,
tabiat dari kemaksiatan adalah melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Misalkan orang-orang melakukan kemaksiatan, biasanya dia akan melakukan kemaksiatan yang lainnya. Ya, misalkan orang terbiasa main judi. Karena terbiasa bermaksiat kepada Allah, ya ujung-ujungnya dia pasti akan melakukan kemaksiatan yang lain. Misalkan kalah judi akhirnya mabuk. Ya, habis mabuk akhirnya bunuh diri atau yang lainnya. Jadi kemaksiatan yang lainnya akan dia lakukan. Dan dia akan semakin meremehkan yang namanya dosa dan maksiat. Padahal kata al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, la tandur ila sigharil ma'siyah walakin indur ila azamati man asaitah. Janganlah engkau lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Terkadang ada orang meremehkan dosa, ya, akhirnya dia seakan-akan melihat dosa itu seperti dia mengusir seekor lalat. Ini hanya dosa kecil, hanya dia remehkan. Ya, sebagaimana perkataan seorang ulama, al-mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'ada tahta jabalin fayakhafu ayyaqa alaihi. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang menganggap dosanya seperti dia duduk di bawah gunung, kemudian dia khawatir gunung itu menimpanya. Itu orang beriman. Ketika dia melakukan maksiat, dia betul-betul takut, menganggap dosanya itu akan menimpa dia seperti gunung, ya seakan-akan gunung menimpa dia. Tapi berbeda dengan orang-orang yang fajir, orang-orang yang gemar bermaksiat kepada Allah. Wal fajir yara dhunubahu kadzubab faqala kada wa kada. Dia mengatakan, menganggap dosanya itu seperti seekor lalat yang hinggap di pipinya. Kemudian dia mengatakan, oh ini anak seekor lalat, tinggal diusir saja. Oh ini dosa kecil. Akhirnya dia remehkan dosa itu. Padahal sudah jelas-jelas dikatakan oleh seorang ulama, khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqah. Tinggalkan semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Zakat tuqah, itulah yang disebut dengan ketakwaan. Wasna kamasin fawqa ardis syauqi yahdaru ma yura wala tahtakiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Dan berbuatlah engkau di muka bumi ini seperti orang yang berjalan melewati sebuah duri, kemudian dia akan melewati duri itu. Sama dengan orang yang bertakwa, tahu ada maksiat, dia akan menjauhi maksiat itu. Walaupun dia berada di tempat yang sepi, tahu itu maksiat, dia akan jauhi maksiat itu. Dan janganlah engkau meremehkan kecilnya dosa. Ketahuilah sesungguhnya gunung itu awal mulanya berasal dari kerikil-kerikil, batu-batu yang kecil. Akhirnya menumpuk jadi gunung. Begitu juga dosa. Dosa kecil yang diremehkan, semakin besar dosa itu. Atau misalkan orang meremehkan perkara bid'ah yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia remehkan, oh ini kan perkara kecil. Ya. Hanya dia remehkan. Lama-lama meremehkan bid'ah yang besar. Betul perkataan Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Apa kata Imam Al-Barbahari? Wahdar sigara muhdatsatin minal umur fa inna muhdatsatin minal umur tasiru kibara. Waspadalah, hati-hatilah terhadap bid'ah-bid'ah yang kecil, karena bid'ah-bid'ah yang kecil itu akan menjadi besar. Hati-hati, jangan pernah meremehkan perkara-perkara baru yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini termasuk kemaksiatan kepada Allah. Iya. Ketika seorang beribadah, ibadah asal-asalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah,
bagaimana akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya, kemaksiatan itu bisa menjadikan seseorang hamba hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, "Innama ju'ila as-sigharu man khalafa amri." Kata Rasulullah, sesungguhnya dijadikan kehinaan, dijadikan hina bagi orang-orang yang menyelisihi perintahku. Maksudnya di sini dia tidak mau mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suka melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melanggar sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih-lebih ketika dia durhaka atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, pernah berkata, mereka pelaku maksiat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bermaksiat kepadanya. Mereka rendah di hadapan Allah. Seandainya mereka orang yang mulia di hadapan Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka dari dosa. Ya, salah satunya cara untuk membentengi diri kita dari dosa dan maksiat yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bertakwa pasti akan dimuliakan oleh Allah. Berbeda dengan orang-orang yang tidak bertakwa, gemar bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kemuliaan di dalam dirinya. Ya. Seorang ulama mengatakan, barang siapa yang tidak memiliki ketakwaan dalam dirinya, fala izzalahu, maka tidak ada kemuliaan di dalam dirinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj ayat 18, "Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak seorang pun yang bisa memuliakannya. Kalau Allah sudah hinakan hambanya, siapapun enggak bisa memuliakan dia. Ya. Walaupun di dunia dia merasa dihormati sama orang, tapi kalau Allah sudah hinakan dia, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakan orang yang gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kalau orang bermaksiat, kemudian Allah Subhanahu wa taala ungkap seluruh aibnya di hadapan para makhluknya, mungkin orang itu tidak ada yang mau ngajak berteman, jatuh kehormatannya. Tapi karena Allah sayang, Allah tutupi semua aib hambanya. Apa kata Muhammad bin Wasi rahimahullah ta'ala, "Lau kana lid-dunub rihun ma qadara ahadun ay yajlisa ilayya." Seandainya dosa-dosa itu memiliki bau yang busuk, maka tidak ada seorang pun yang mau duduk denganku, kata beliau. Tidak ada orang yang mau duduk dengan kita. Ya, kalau Allah beberkan semuanya. Ya. Kemudian kemaksiatan itu bisa mengundang kehinaan dan merusak akal. Jika seseorang telah melakukan dosa yang banyak, maka pelakunya akan ditutup hatinya sehingga digolongkan sebagai orang-orang yang lalai. Bahkan bisa merusak akal. Ya, bisa mengurangi kecerdasan. Ya, walaupun ada orang-orang yang tersesat diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dia malah bermaksiat kepada Allah. Dia malah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu banyak Pak ulama-ulama tersesat. Mereka ulama tapi tersesat. Seperti Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Dia ulama besar. Ya, sekali dibacakan langsung hafal. Ini ulama. Tapi kenapa akidahnya Mu'tazilah? Wasil bin Atha hidup di zaman tabi'in. Ya.
Kemudian ada Jahm bin Safwan, tokoh Jahmiyah. Dia ini cerdas tapi tersesat. Betul perkataan seorang ulama, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka orang-orang yang cerdas itu diberikan kecerdasan oleh Allah, walam yu'tu zakaan, tapi mereka tidak diberikan kebersihan hati. Akhirnya hatinya ini mudah berbolak-balik, terkena syubhat, tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dahulu banyak orang cerdas. Ada juga ulama-ulama yang lurus, dikasih kecerdasan dan dikasih hati yang bersih. Banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah. Ya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa itu bisa memunculkan berbagai kerusakan di muka bumi. Bisa menimbulkan kerusakan di air, di udara, kerusakan pada tanam-tanaman, pada buah-buahan, dan bisa memunculkan kerusakan di tempat tinggal. Jadi ada pengaruhnya, Pak. Kemudian kemaksiatan itu bisa menghilangkan sifat malu yang merupakan pokok segala kebaikan, serta bisa melemahkan hati pelaku maksiat. Kalau orang sudah gemar bermaksiat, meremehkan maksiat, dia sudah tidak ada sifat malu, gak ada rasa malu. Di hadapan orang ramai saja dia berani bermaksiat terang-terangan. Karena kenapa? Sudah tidak ada rasa malu. Karena apa? Hatinya sudah mati. Seorang ulama mengatakan, man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Barang siapa yang sedikit rasa malunya, maka dia sedikit sifat waroknya. Warok itu menjaga diri dari kemaksiatan, termasuk warok juga. Sedikit sifat waroknya. Dan barang siapa yang sedikit sifat waroknya, maka hatinya telah mati. Karena sudah nggak ada rasa malu, nggak ada sifat warok, hatinya berarti sudah mati. Harus dibersihkan kembali hatinya. Bisa dibersihkan dengan apa? Bisa dengan berzikir kepada Allah. Ya, karena zikir juga bisa membersihkan hati, Pak. Iya. Kalau hati nggak pernah diisi dengan zikrullah, hatinya gersang, mati. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Az-zikru lil qalbi kas-samaki ayatu kalma'il samak." Az-zikru lil qalbi kalma'il samak. Kaifa yakunu samak idza faraqal ma'? Zikir bagi hati ibarat air bagi ikan. Bagaimana keadaan ikan jika terlepas dari air? Coba kita lepas ikan di daratan, Pak. Lama-lama mati tuh ikan. Sama seperti hati, nggak pernah dibasahi dengan zikrullah. Lisannya nggak pernah dibasahi dengan zikrullah. Ya, atau hatinya tidak pernah diisi dengan zikrullah, pasti hatinya mati. Kalau ingin hidup hatinya, terus berzikir kepada Allah. Bisa dengan baca Quran, bisa dengan thalabul ilm. Ini untuk membersihkan hati kita. Ya. Kemudian selain itu, kemaksiatan itu bisa menyebabkan hilangnya nikmat dan mendatangkan azab. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa maksiat itu bisa menghilangkan nikmat Allah satu persatu. Ya, diambil dulu dikit-dikit sama Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, tidaklah turun suatu bencana atau musibah kecuali karena dosa, dan tidaklah dicegah suatu bencana kecuali dengan taubat kepada Allah. Nah, dia mengatakan apa? Ma nazala bala'un illa bidambin wala rufi'a illa bitaubah. Ya, tidaklah turun suatu bencana kecuali karena dosa, dan tidaklah
bencana itu atau musibah itu diangkat atau dicegah oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Itu kuncinya, bertaubat kepada Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Intinya ketika seorang hamba itu mau bertaubat, berubah, meninggalkan semua dosa yang pernah dia lakukan, insya Allah Allah pasti akan membukakan pintu taubat. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang-orang yang bertaubat dari dosa. Taubat dengan taubatan nasuha ini ya, bukan taubat hanya sekedar main-main saja. Namanya taubatun nasuha itu dia menyesali perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, bertekad untuk tidak kembali kepada dosa itu, meninggalkan semua dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Nah, orang seperti inilah kata Rasulullah katakan kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak ada dosa. Ya, Allah akan ampuni semuanya. Nah. Kemudian berikutnya, dosa atau maksiat itu bisa menjadikan seseorang terus menganggap remeh atau mengentengkan yang namanya dosa. Karena sudah terlalu biasa dia bermaksiat kepada Allah, akhirnya dia mengentengkan dosa atau menganggap remeh dosa. Ya. Terlebih-lebih itu dosa kecil. Akhirnya dia terus-menerus melakukan dosa dan tidak mempedulikan dosa kecil yang dia lakukan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan dalam sabdanya dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Ahmad At-Tabrani dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya Shahihul Jami'. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iyyakum wa muhaqqiratid dzunub. Fa innama masalu muhaqqiratid dzunub kamathali qaumin nazalu batna wadin fajaa dha bi'udin wa jaa dha bi'udin hatta hamalu man dajju bihi khubzahum wa inna muhaqqiratid dzunub mata yu'khadu biha sahibuha tuhlikuhu. Berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa kecil. Perumpamaan dosa kecil seperti suatu kaum yang singgah pada suatu lembah. Lalu datang seseorang membawa satu kayu bakar. Kemudian yang lainnya juga membawa satu kayu bakar. Hingga mereka telah mengumpulkan sesuatu yang bisa menjadikan roti mereka matang. Sesungguhnya dosa-dosa kecil, ketika pelakunya diadab dengannya, itu akan membinasakannya. Ya, seperti itulah gambaran dosa-dosa kecil yang selalu dianggap remeh. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal mashkura. Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan. Ya. Iya. Apa yang dimaksud dengan sururi? Hah? Sururi. Sururi. Ya. Sururi ya, ini istilah-istilah ya. Surur sebenarnya kalau kita artikan dalam bahasa Arab, surur itu kan artinya bahagia, senang. Ya, surur. Ya. Lebih detailnya Pak ditanya kepada yang lebih ahlinya ya, biar dijelaskan apa itu sururi. Ya, karena intinya dalam kata surur ini yaitu seseorang tidak berpegang teguh dengan manhaj salafus saleh.
Walaupun dia akidahnya ya mengaku dia akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di balik itu dia tidak mengikuti manhaj salafus saleh. Yang lebih jelasnya dipertanyakan kepada yang lebih ahlinya. Ya. Intinya kata surur dalam bahasa Arab itu artinya bahagia, senang. Ya, masrur atau surur ya. Itu artinya senang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya. Apakah jika kita bermaksiat mempengaruhi keluarga kita, istri kita, anak kita, atau kembangan kita, kendaraan kita? Ya. Ya. Kemaksiatan itu bisa berpengaruh atau mempengaruhi kehidupan dalam keluarga kita. Kalau orang tuanya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa nanti anaknya kena pengaruhnya. Mungkin anaknya akan diuji sama Allah dengan sakit mungkin, atau akan diuji dalam masalah keluarga, diuji dengan harta, dan ini pasti ada pengaruhnya dosa dan maksiat ini. Makanya kalau kita melihat ada maksiat, jangan sampai kita terus-terusan menganggap remeh dosa atau maksiat. Ya. Bahkan suatu ketika pernah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat aurat wanita tidak sengaja. Ya. Dia mengatakan, sesungguhnya aku mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku pernah melihat aurat wanita secara tidak sengaja. Apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tutbi'un nadhrah nadhrah fa inna lakal ula wa 'alaikal akhir. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, jangan engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Karena pandangan pertama itu dapat pahala, karena nggak sengaja Pak. Tapi pandangan kedua musibah. Pandangan kedua mendapat dosa. Jangan sampai orang lihat wanita, dia bilang astagfirullah, tapi matanya kelihatan sebelah gini, astagfirullahaladzim gini. Ya, ya. Jadi seperti itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, karena sudah ada yang bertanya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.